Yang mana yang kecil? Nggak tahu ya, Bina itu. Oke, halo, halo. Halo, halo. Tes, cek sound. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Kaiki. Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Lagi pandemi gini mudah-mudahan lebih sehat ya raganya. Kebetulan lagi weekend juga nih. Besok. Oke, dilihat partisipannya ada berapa orang ya sekarang yang hadir? Ada 17 orang ya. Ya, sambil nunggu yang lain teman-teman semua. Ya, tak kenal maka tak? Tak kenal. Saya akan perkenalan, tapi nanti nunggu rame dulu. Karena saya perkenalan mau sambil games. Jadi saya bakal ngajak teman-teman untuk ikut games. Ya, dapat materi dari kakak-kakak semua. Nanti teman-teman ada games dulu sebelum dimulai. Oke teman-teman, selamat datang di scholarship program Bayi Pemuda Mendunia. Ya, jadi pada malam hari ini terbang ke suatu negara yang di mana manusianya glowing semua. Ya, jadi di sana itu lebih baik lapar. Lapar nomor 2, glowing yang utama. Iya. Nanti tahu apakah benar statement itu. Kita sekarang bakal jalan-jalan ke negara Korea Selatan. Ya, teman-teman semua. Ya,
barangkali ada yang baru bergabung bersama Pemuda Dunia. Selamat bergabung, para pemuda Indonesia yang semangat untuk melanjutkan impiannya untuk studi di luar negeri. Oke, pada malam hari ini, saya akan membacakan jadwal pada malam hari ini. Kita ada apa aja sih sesi pada malam hari ini? Semua pada sesi tentunya ada materi spesial, yaitu terkait mana kita dapat scholarship di Korea Selatan, tentunya bersama Pemuda Mendunia. Oke, teman-teman semua. Tapi sebelum dimulai kita lihat dulu partisipannya ada berapa orang. Oke, udah mulai bertambah ya, ada 22 orang. Yap. Jadi teman-teman semua, pada hari ini kita akan ditemani oleh 2 pembicara ya, dan 1 moderator tentunya. Ya, yaitu yang pembicara pertama itu dari tim Pemuda Mendunia sendiri ya, untuk materi bagaimana nanti teman-teman mengembangkan self development-nya ya. Dan yang kedua itu tentunya pemateri khusus langsung dari Korea Selatan yang akan sharing bagaimana pengalamannya selama studi di sana. Teman-teman semua, beliau lulusan S2 LPDP. Ya, beliau lulusan LPDP S2. Kita nanti akan kenalan juga. Berikut juga beliau akan mengenalkan siapa saja pemateri yang akan menyampaikan materinya pada malam hari ini. Oke, lihat partisipan sudah berapa orang? Oke, sudah 27 orang. Oke, teman-teman, setelah tadi dibacakan rundown pada hari ini, saya akan ngajak teman-teman untuk main games. Gamenya simple banget, teman-teman semua. Coba. Oke, yang masih belum mengaktifkan kameranya, silakan aktifin. Supaya kita bisa lihat nih, wajah teman-teman semua yang ingin kuliah di luar negeri, khususnya Korea Selatan. Supaya nanti bisa motivasi juga nih, kita aminin juga nih, melihat wajah-wajah sukses. Oke, mantap. Oke, teman-teman semua, kita bakal main games. Gamenya simple banget, simple banget, ya. Jadi teman-teman cukup tebak mimik atau gestur bibir saya. Kira-kira apa sih yang saya ucapin? Ya, apa sih yang saya ucapin? Silakan teman-teman nanti tebak, ya. Bisa tulis di kolom komentar ya, di bawah itu ada partisipan. Silakan ketik di situ. Yang jawab saya aminin, lanjut ke Korea. Amin. Oke, gampang. Oke, kita mulai. Saya bakal ucapin 3 kali ya, secara perlahan. Silakan teman-teman jawab. Oke, lihat seksama ya. Satu. Oke, yang kedua. Ini yang ketiga ya. Oke. Silakan dijawab. Boleh diaktifin speaker dulu, nggak apa-apa. Nanan Rizky. Apa? Nanan Rizky. Kak Sabila. Ya, mudah-mudahan Kak Sabila lanjut ke Korea. Amin. Amin ya Allah, amin. Oke, ya. Jadi nanti teman-teman kita juga bakal, mudah-mudahan ini teman-teman tahu ya bahasa Korea ya. Ya. Mungkin nanti sama pakarnya sendiri. Ya. Jadi Nanen Rizky Nugraha. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugraha. Oke, coba dulu pembicara kita yang pertama. Oke, cek sound. Kanesha. Halo. Kanesha. Ya, halo. Oke, jadi teman-teman semua, ya Kanesha sehat. Sehat. Annyeonghaseyo. Alhamdulillah. Annyeonghaseyo. Turun modal. 안녕하세요. Oke, Kanesha. Ya. Kanesha ini adalah, halo. Ya, Kanesha ini kebetulan alumni UPI S2. Beliau dapat beasiswa PDP yang akan menemani kita pada hari ini untuk memmoderasi teman-teman semua. Ya. Ya, Kanesha sudah siap, Kanesha? Siap. Oke. Oke. Boleh dimulai nggak nih? Kanesha.
Oke. Boleh, silakan. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Naishaimnida. Oke, aku nggak akan bicara banyak. Aku cuma akan menemani teman kita main speakernya ini awal Nim. Beliau akan cerita tentang gimana sih perjalanan dia yang tadinya hanya seorang anak dari daerah ya, kebetulan dia tinggalnya di Mojokerto ya Kak awal ya. Purwokerto. Oh Purwokerto, astaga Iya. Miane. Purwokerto ya. Ntar aku bacain CV-nya dulu. Karena CV-nya ini agak spesial, jadi aku harus membaca dengan baik dan benar. Jadi Kak awal ini kecilnya di Purbalingga. Besarnya di kerjanya Purbalingga. Kemudian besarnya di Purwokerto ya Kak. Betul. Kemudian dia menempuh pendidikannya di SMA di Purwokerto. Kemudian dia masih sempat kuliah di UI sampai semester 5. Cuman Kak awal ini merasa bahwa kayaknya ini bukan passion aku deh. Kayaknya ini bukan jalan aku deh. Ya. Bukan, nanti aku jelasin. Oke, nanti dijelasin. Nah, sebelum itu aku mau nunjukin teman-teman satu video dulu. Kita simak bareng-bareng ya. Semoga ini bisa jadi motivasi. Ini salah satu agenda kami tahun lalu tentang Korea Selatan. Sebentar aku share screen dulu. Kakak admin, punten, boleh di-share videonya? Nah, nih, kita lihat video dulu ya teman-teman. Disimak yuk bareng-bareng. Nggak ada suaranya, kakak? Wah, lagi agak macet. Nggak apa-apa ya, mohon ditunggu ya. Ini adalah agenda kita tahun lalu yang ngadakin week di South Korea. Kebetulan mau masuk ke musim semi ya, jadi masih agak-agak dingin gitu, jadi cocok banget pakai coat winter gitu. Tapi tidak terlalu dingin untuk kita, untuk anak Indonesia yang cinta banget musim panas. Ini adalah salah satu agenda besar kita, tapi sayangnya tahun ini belum bisa dijalankan karena pandemi. Semoga tahun depan kita bisa menjalankan conference kedua. Nanti kita kirim link YouTube-nya ya teman-teman, biar kalian bisa lihat sendiri dengan lebih lancar. Kalau di kalian agak macet. Nah, jadi ini salah satunya agendanya adalah ketemu dengan 30 CSR. CSR itu kayak perusahaan-perusahaan industri besar di South Korea. Kebetulan CEO-nya itu datang dan ketemu sama teman-teman peserta Asia Pacific Youth Week dan mereka kayak sharing gimana sih sebenarnya kita kalau sebagai pemuda itu berkontribusi, kasih ide ke negara dengan cara memberi kontribusi dengan bekerja di industri-industri di Korea Selatan gitu. Dan beberapa dari mereka ternyata menarik perhatian CSR di sana.
kasih kata anak-anak. Nah, aku mendengar ini kan. Oke, itu tadi teman-teman sekelumit video. Nah, itu adalah salah satu agenda terbesar kami di Korea Selatan lalu. Sayangnya tahun ini belum bisa berjalan ya teman-teman karena lagi pandemik. Semoga tahun depan bisa jalan dan semoga teman-teman bisa ikutan. Tapi semoga juga teman-teman bisa segera ke Korea Selatan, entah itu short exchange, conference, atau bahkan kuliahnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi ke awal, aku mau infoin dulu kalau kalian nanti akan ada self-assessment. Nanti kita akan kirim filenya. Udah dikirim, udah terima kan ya self-assessment-nya? Nah, jangan lupa itu self-assessment-nya diisi. Dan kemudian dikirimkan balik ke kami. Deadline-nya hari Selasa. Tolong dikirim. Kita bisa bantuin teman-teman untuk kasih feedback ya. Nah, di situ kami ingin tahu seberapa jauh kalian sudah memikirkan rencana ke depannya untuk kuliah di Korea Selatan. Kita juga harapannya juga setelah 3 hari kelas ke depan kalian bisa punya tujuan lebih jelas atau rencana lebih clear untuk ngerjain ini gitu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan langsung di via chat ya. Nanti kita bahas di sesi Q&A setelah sesi ke awal. Ke awal udah siap, Kak? Yes. Ya. Yang mau share screen ke awal atau Naisha? Kak Naisha aja. Oke. Adminnya tolong di disable ya, Kakak. Aku mau share screen. Wah, Itu bisa. oke. Silakan justru ke Nah, awal. ini kenalan dulu atau gimana nih? Ini berarti Kenalan orang-orang dulu, baru ya? Oke, pakai bahasa Indonesia atau Indonesia bahasa mau bahasa Korea Korea. nih? Oh iya, ke Oke awal deh. ini hari Minggu mau tes topik, jadi doain ya Jadi teman-teman. teman-teman Semoga nanti hari lolos. Minggu ini kebetulan nih mau Iya, mau. bahasa Korea. Kalau kalian tahu topik namanya. 오케이. 네, 안녕하세요. 저는 인도네시아에서 온 아왈이라고 합니다. jadi nama aku Awal. Kalian bisa panggil aku Kawal juga, nggak apa-apa. Kak gitu ya. Atau kalau misalkan mau ke Koreaan dikit, bisa Opa atau gitu ya. Kalau aku 20 tahun. Jadi kalau misalkan kalian lebih muda dari aku, bisa panggil Opa atau Hyung. Kalau misalkan lebih tua, panggil Awal aja, nggak apa-apa. Ya, jadi seperti tadi yang sudah dibacakan Kanaisha sedikit ya, udah ngenalin aku sedikit. Oh ya, mohon maaf ini aku pakai masker. Soalnya ini bukan di kamar, jadi lagi di ruang belajar. Soalnya, jadi teman kamar aku sedang belajar, jadi aku di luar saja. Jadi mohon maaf pakai masker, tapi ini bisa dibuka kok, udah lihat ya muka aku ya. Ya, jadi benar sekali, aku sekarang sedang belajar di Universitas Daegu atau Daegu University, atau dalam bahasa Koreanya tuh Daegu Daehakgyo. Jadi sekarang aku sedang persiapan bahasa. Aku datang ke sini bulan Februari, benar kata Kanesha. Jadi sekarang sudah memasuki bulan ke Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, berarti 5 bulan ya. Dan bahasa Korea aku ya segini-gini aja, nggak apa-apa sih. Semoga nanti tesnya bisa lancar. Nah, sekarang aku persiapan bahasa 1 tahun, dan mungkin kalian bertanya-tanya kayak, wah gimana nih caranya bisa kuliah di Korea Selatan gitu. Terus jadi tadi kan juga udah dijelasin kayak aku kan bukan dari orang yang background aku bukan dari orang yang berada gitu. Kayak kuliah harus dengan beasiswa seperti itu kan, apalagi di Korea Selatan yang biaya hidupnya tinggi seperti itu. Nah, mungkin kalian udah tahu sih, beberapa dari kalian kan pasti sangat aktif gitu ya, orang-orang pintar pasti sudah mungkin sudah tahu kayak, wah ada beasiswa di Korea Selatan, ada apa aja gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini aku mau bahas tentang beasiswa aku sendiri yang aku dapatkan, namanya Global Korea Scholarship atau GKS. Jadi kalau dulu namanya KGSP, KGSP, tapi sudah berubah namanya menjadi Global Korea Scholarship, seperti itu.
Nah, jadi mari kita bicarakan, ini judulnya Scholarship Talk Korea ke Korea Selatan bersama Kak Awal, menerima beasiswa Global Korea Scholarship Korea 2020. Ya, lanjut Kak. Ke halaman selanjutnya. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi mungkin penjelasannya singkat saja, dan biasanya pertanyaan juga banyak. Jadi yang pertama, kalau kalian mau kuliah ke luar negeri, pertama tuh luruskan niat dulu gitu. Jadi apa ya, dalam bahasa Inggrisnya tuh self assessment gitu kan ya. Jadi kalian itu harus tahu kenapa sih aku mau kuliah di luar negeri, terus apa alasan aku kuliah di luar negeri, terus kalau misalkan sudah tahu alasannya, bagaimana nih aku mau kuliah ke luar negeri gitu, caranya bagaimana, dan kapan gitu, kapan mau direalisasikan. Seperti tadi yang udah dibicarakan sama Kak Naisha, kan Kak Naisha udah kenalin sedikit kayak cerita pengalaman aku dapat beasiswa ini ya. Jadi sebelumnya aku sudah kuliah di Universitas Indonesia. Kalau kalian nggak tahu, itu Universitas Indonesia di Jakarta, di Depok sih sebenarnya, di pinggiran Depok, kampus yang besarnya tuh di Depok. Dan waktu itu aku sudah kuliah sampai semester 5. Jadi benar-benar aku tuh, buat motivasi kalian juga ya, tiap tahun aku tuh mendaftar beasiswa ini. Itu berarti 3 kali, dan ketiga kalinya baru diterima. Terus gak terhitung tuh juga beasiswa lain, maksudnya dari negara lain. Cuma hari ini fokusnya ke Korea Selatan aja yang kebetulan aku dapat gitu. Nah dulu aku di Universitas Indonesia itu jurusannya sastra daerah untuk sastra Jawa, dan aku dulu juga bukan dari SMA, aku dari SMK. Di sini ada anak SMK nggak ya? Aku tuh STM ya, Sekolah Menengah Kejuruan. Jurusan aku tuh dulu teknik komputer dan jaringan. Jadi kenapa aku sekarang di Korea Selatan di sekolah seni Korea University of Media Arts, karena aku dulu tuh background-nya belajar media komputer seperti itu. Jadi sekarang sudah lebih apa namanya, sesuai dengan passion aku. Nah, jadi itu ntar juga ada kaitannya sih dengan kayak kenapa kalian mau alasan kalian mau kuliah di luar negeri gitu. Jangan sampai kayak kuliah di luar negeri mungkin bisa menjadi satu alasan, kayak aku suka kebudayaan Korea, aku suka kayak misal K-pop seperti itu, tapi kalau misalkan alasannya cuma itu, kurang gitu. Jadi kenapa mau kuliah di Korea Selatan? Jadi kalian harus punya alasan kuat. Dan jadi tadi kan ada self assessment juga tuh. Itu bagus sih untuk menganalisis gimana sih kalian tuh mau ngapain di luar negeri kuliahnya gitu. Nah, itu. Terus kalau udah tahu alasannya, misal aku mau kuliah di luar negeri biar apa namanya, bisa bertemu dengan banyak orang dari luar negeri dan mengubah perspektif aku gitu. Nah, misal alasannya itu. Nah, terus bagaimana nih cara keluar negerinya gitu? Mungkin kalian bingung. Nah, kalian udah satu langkah lebih maju nih mengikuti program seperti ini, terus berarti kalian kayak, oh, aku mau cari tahu nih biar bisa kuliah di luar negeri itu bagaimana. Nah, salah satunya itu misal dengan beasiswa yang aku terima saat ini. Misal, wah, aku juga mau daftar nih Global Korea Scholarship seperti itu. Nah, terus kapan? Kalau misalkan kalian masih SMA, berarti siap-siap nih kalau misalkan kalian udah kelas 3 atau kelas 2 gitu. Terus kalau misalkan kalian udah kuliah dan kebetulan sama seperti aku, kayak, wah, kayaknya aku pengen kuliah di luar negeri dan mungkin yang bisa sesuai dengan passion aku gitu. Itu juga bisa. Jadi kapannya kalian harus tentukan. Kalau saran aku secepatnya gitu. Seperti itu. Ya, lanjut Kak. Ya, tadi kayak self assessment gitu, kayak alasannya diperkuat dulu seperti itu. Nah, ini ada masa kebangkitan pendidikan di Korea Selatan. Jadi sebenarnya ini kalian bisa baca di sini ya. Ini sedikit sejarah sih. Jadi stage of industrial development. Jadi kalau kalian tahu, jadi dulu tuh Korea Selatan pada tahun, kalau tidak salah ya, tahun 1960-an itu kondisinya itu masih sama dengan Indonesia. Jadi mereka statusnya itu maksudnya perekonomiannya itu masih standar, dan bahkan kalau misalkan kalian bisa lihat apa namanya, Seoul pada tahun 1960-an itu benar-benar masih bukan Seoul dan masih bukan negara maju seperti itu. Nah, jadi di sini ini ada kayak perubahan dari 1960 itu ada economic take off, terus 1970 semi-industry development, terus pada 1980 ada structural adjustment, globalization, dan restructuring sampai sekarang
Korea Selatan itu sudah menjadi negara maju dan banyak diminati oleh pelajar dari seluruh dunia. Wah, aku pengen kuliah di Korea Selatan seperti itu. Terus juga angka mahasiswa Indonesia di Korea Selatan itu juga termasuk tinggi. Jadi tidak usah khawatir kalau kalian kuliah di sini. Banyak sekali orang Indonesia di sini juga sudah tahu di sini ada organisasi. Biasanya kalau di luar negeri kan ada PPI kayak Persatuan Pelajar Indonesia. Di sini juga ada PPI Korea Selatan dan di situ benar-benar banyak mahasiswanya. Bahkan aku kan di Daegu ya yang sekarang lagi di Daegu itu kan kurang terkenal gitu daripada Seoul atau Busan. Pun banyak sekali mahasiswa Indonesia di sini. Seperti itu. Nah, ini ada stage technology development, ada imitation, internationalization, generalization. Terus sebentar, tidak kelihatan. Nah, ini nih. Ini sebenarnya tentang teknologi sih yang di Indonesia. Jadi yang ada di Korea Selatan kayak pengembangannya, mungkin secara singkat bisa aku katakan kayak dulunya dari yang benar-benar start dari nol sampai sekarang Korea Selatan itu menjadi salah satu negara industri yang maju seperti itu. Nah, pasti ada alasan di balik itu kan, kayak kebangkitan pendidikan Korea Selatan yang aku tangkap berdasarkan pengalamanku pribadi di Korea Selatan itu menurut aku tuh budaya disiplinnya yang sangat tinggi. Jadi itulah kayak kenapa pendidikan Korea Selatan itu sekarang tuh sudah sangat maju gitu. Misal pertama aku kesini, jadi kan dulu aku udah kuliah di UI, udah mengalami kayak kuliah di Indonesia untuk masalah waktu, meskipun memang tidak terlalu molor seperti itu ya, tapi di Indonesia tuh masih ada kayak jatah telat gitu. Jadi misal kelas mulai jam 8, terus misal kalau kita tuh persetujuan dengan dosen 15 menit bisa telat seperti itu. Itu ada seperti itu. Jadi tapi berbeda sekali dengan di Korea Selatan. Kalau misalkan jadwalnya itu jam 8 atau jam 9, telat 1 menit saja itu sudah dihitung, itu kalau di sini istilahnya com. Jadi kalau misalkan telat 1 menit, nanti kita dapat com, palcom. Palcom kita tuh 1 gitu, nanti kalau misalkan ada 3, itu dihitungnya absen 1 hari. Itu kalau di universitas aku sih, nggak tahu mungkin di universitas lain, tapi menurut aku, itu kayak di semua universitas di Korea rata-rata seperti itu. Jadi itu yang aku salut juga, terus kayak, wah kaget. Nah, terus menurut aku, nah ini salah satu budaya Korea Selatan yang perlu dicontoh seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan menurut aku tuh kayak kenapa pendidikan di Korea Selatan itu sekarang sudah maju itu berawal dari hal-hal kecil seperti itu. Jadi baik dosen maupun mahasiswanya mereka tuh sangat mematuhi aturan seperti itu. Jadi bahkan waktu 1 menit saja kayak 1 menit atau berapa detik terlewat itu sudah dapat com gitu. Jadi itu yang membuat aku kayak bahasa Inggrisnya tuh first impression waktu pertama kelas, wah hebat ya gitu. Jadi begini gitu. Nah itu terus membuat aku semakin kayak wah keren juga kuliah di sini gitu. Ya selanjutnya, ya kalau misalkan permasalahan ini mungkin bisa dicari di internet juga ya. Kalau misalkan kalian mau baca selengkapnya kayak gimana sih perkembangan teknologi dan pendidikan di Korea Selatan gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu mengapa memilih Korea Selatan? Yang pertama, poin pertama itu ada infrastruktur dan fasilitas kampus yang canggih. Nah, kalau yang poin ini aku setuju banget. Bahkan menurut aku, jadi aku sekarang di Daegu University, Daegu Daehakkyo. Ini termasuk kampus aku tuh bukan yang bukan yang terkenal gitu yang sekarang kan. Tapi walaupun begitu, di sini tuh menurut aku bahkan dibandingkan dengan maaf ya jadi membanding-bandingkan mungkin nanti di masa depan juga Indonesia bakalan bisa seperti Korea Selatan, cuma bahkan Daegu University dengan Universitas Indonesia saja menurut aku lebih bagus Daegu University. Daegu University yang hitungannya kampus lokal seperti di sini kan. Ini infrastruktur yang pertama itu di misal jalan gitu. Terus mereka juga punya khusus untuk yang disabilitas, bahkan kelas disabilitas itu juga banyak gitu. Jalannya benar-benar ramah disabilitas. Terus fasilitas kampusnya juga canggih. Jadi di setiap kelas itu bahkan di kelas kalau yang aku kaget sih di kelas itu ada tempat cuci tangan seperti sampai segitunya gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia kan belum mungkin ya. Terus di situ komputer juga tersedia. Terus jadi itu lebih interaktif gitu. Kelasnya tuh dibangun lebih interaktif dan menurut aku ya itu
merupakan contoh bahwa infrastruktur dan fasilitas kampus di Korea Selatan itu lebih canggih gitu. Jadi patut untuk diperhitungkan. Terus universitas berkelas internasional, kalau kalian bisa lihat ranking di dunia ya biasanya lembaga ranking itu QS University, itu bisa dilihat. Jadi kalau di sini ada istilah Sky Universities, kalau tidak salah itu jadi ada kayak ke Korea University, ada Seoul National University. Jadi kayak universitas-universitas itu tuh benar-benar ya, salah satu yang diperhitungkan di dunia seperti itu. Dan selanjutnya iklim dan budaya yang bagus, seperti yang aku tadi udah ceritakan. Iklimnya sangat gimana ya, kalau di sini tuh benar-benar kalau belajar ya belajar gitu. Dan juga budayanya yang misal kayak waktu, terus dosennya juga sangat peduli gitu. Jadi kayak benar-benar iklim dan budaya belajar di sini tuh sangat tinggi. Terus yang satu lagi yang beda mungkin kalau misalkan musim ujian nih seperti sekarang, benar-benar di perpustakaan itu sangat penuh ya. Terus juga ini sebenarnya ini salah satu ruang belajar di lantai 5. Jadi setiap lantai kan ada ruang belajar, dan tadi aku kayak wah lantai 2 penuh, lantai 3 penuh, lantai 4 penuh. Ini lantai 5 yang kebetulan kosong. Jadi benar-benar kalau misalkan musim ujian, semua orang tuh belajar, jadi iklim dan budaya belajar di sini tuh sangat tinggi seperti kalau misalkan mau dibandingkan dengan di Indonesia seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar, jadi mungkin kalian bisa termotivasi kayak wah semua orang belajar, jadi aku bisa termotivasi untuk belajar juga seperti itu. Kemudian ada dukungan karir dari pemerintah Korea Selatan. Jadi di sini mungkin seperti kalau di Indonesia tuh ada namanya DU, apa ya namanya, itu kayak career center gitu kan, biasanya ada di setiap kampus. Kalau di Korea Selatan juga ada, dan career center ini biasanya tuh ada orang-orang dari pemerintah juga seperti itu. Kalau misalkan contohnya di Daegu University itu career center-nya benar-benar mereka tuh ada apa namanya, kayak misal di situ tuh banyak banget untuk part-time seperti itu, bahkan untuk part-time itu didukung. Jadi di sini satu lagi yang mau aku tekankan di sini tuh, kalau kalian sudah kuliah tuh budaya part-time tuh sangat tinggi. Jadi kalau di sini namanya Arbeiter. Jadi benar-benar kalau misalkan sudah masuk ke dunia perkuliahan, kayak dosen tuh sering nanya, "Kalian pernah Arbeiter tidak?" Gitu. Berarti itu kayak menunjukkan betapa populernya gitu Arbeiter di sini. Jadi kayak sejak dini tuh mahasiswa di sini sudah ditekankan kok untuk memiliki pengalaman kerja gitu. Bahkan untuk Arbeiter tidak hanya yang Arbeiter, misal internship yang official gitu, bahkan Arbeiter yang misalnya di apa namanya, kayak Alfamart gitu, Alfamart sini gitu. Jadi dukungan dari pemerintah Korea Selatan itu benar-benar terjangkau gitu sampai ke dunia perkuliahan. Kemudian biaya kuliah dan biaya hidup relatif rendah. Kalau misalnya dibandingkan dengan Indonesia memang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan negara lain seperti misalnya Jepang. Jadi di sini kebetulan teman kelas aku kan banyak orang Jepang ya. Kalau yang berdasarkan aku yang tanya tuh kayak wah menurut kamu gimana nih bro gitu, gimana nih kak kuliah di Korea Selatan gitu. Aku tanya sama orang Jepang dan mereka bilang kalau biaya hidup di sini tuh relatif lebih rendah dibandingkan dengan Jepang gitu. Dan biaya kuliahnya juga seperti itu. Apalagi kalau misalkan kalian bisa dapat beasiswa gitu kan, bisa memotong budget kehidupan, kalian juga bisa dapat allowance dan bisa menabung. Itu sih yang paling menarik. Ya selanjutnya kak. Dan sebenarnya banyak alasan lain sih. Terus ini ada kualitas pendidikan di Korea Selatan. Ini bisa dilihat country A to Z. Jadi ini nih, berdasarkan Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment Rankings. Ini bisa dilihat Republic of Korea itu menempati peringkat ke-1 ya. Ada Jepang, kemudian Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Finlandia, dan Inggris bisa dilihat itu. Dan di sini ada prinsip nih, ya salah satu prinsip. Ini ada dalam bahasa Indonesia-nya. Bahasa Indonesia-nya itu guru adalah hal tertinggi layaknya Tuhan. Jadi di sini benar banget aku setuju sama quotes ini. Kalau di sini Songsaengnim itu, kalau guru bahasa Koreanya kan Songsaengnim ya. Kalau Songsaengnim di sini benar-benar kayak dijunjung gitu, terus kayak karena mereka kan yang membantu kita dalam pendidikan seperti itu. Kemudian ada sistem yang baik mengajarkan hal positif sejak dini, termasuk bagaimana membangun karakter anak sejak dini.
Kemudian ada juga orang Korea Selatan yang berpendidikan menjadi modal utama percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai negara itu selama 3 dekade silam. Jadi salah satu kunci keberhasilan Korea Selatan menjadi negara maju kan di bidang pendidikannya. Jadi sampai sekarang tuh masih terasa kok di sini tuh kayak iklim pendidikannya, wah pendidikan itu sangat penting. Jadi semua orang tuh sadar bahwa pendidikan itu sangat penting seperti itu. Jadi sudah jarang sekali gitu ya di sini yang misal eh, anak muda tidak bersekolah gitu, mungkin tidak ada ya sama sekali. Jadi semua orang sangat apa? Sangat berorientasi ke pendidikan seperti itu. Ya, jadi bisa dilihat ya Republik Korea Selatan itu menempati peringkat pertama. Kemudian selanjutnya, wah ini ada foto siapa nih? Nah, ini ada sistem pendidikan S1 di Korea Selatan. Jadi untuk sarjana 130 sampai 140 SKS. Jadi ini sama ya, hampir sama kurang lebih dengan yang ada di Indonesia. Untuk durasi programnya 3 sampai 4 tahun. Kemudian ada durasi kedokteran dan keterangan gigi, arsitek itu ada 6 tahun. Ini kurang lebih sama dengan yang ada di Indonesia juga. Kemudian 1 poin kredit memerlukan 1 jam kursus selama 16 minggu per semester. Kalau misalkan mau lebih jelasnya, kalian bisa cari di internet. Terlebih kalau misalkan kalian mau mendaftar beasiswa, kan perlu riset universitasnya juga ya. Jangan lupa cek silabusnya gitu. Berapa SKS sih yang aku perlukan gitu. Terus 1 SKS-nya berapa, dan durasi belajarnya berapa. Nah, untuk beasiswa aku itu Global Korea Scholarship itu mengecualikan kedokteran, karena kedokteran kan 6 tahun, dan yang diperbolehkan tuh hanya yang berdurasi 4 tahun. Seperti itu. Jadi, kalau kalian mau beasiswa ini, pilih jurusan yang di bawah yang 4 tahun, di bawah 4 tahun, seperti itu. Terus sebuah tesis, proyek, atau ujian komprehensif diperlukan untuk mendapatkan kelulusan. Iya, terus ini juga biasanya untuk yang paksa graduate student. Terus kemudian ada ini rata-rata nilai di kelas keseluruhan minimal C, dan ada kewajiban kelas bahasa Korea ini yang menarik. Jadi kalau misalkan contoh di Korea University, jadi kalau misalnya untuk mahasiswa asing, memang untuk masuknya itu minimal topik level 3, tapi untuk lulus kalian harus mempunyai minimal topik level 4. Seperti itu. Jadi kayak untuk mahasiswa asing tuh ditekankan gitu untuk mengerti bahasa Korea. Terlebih kalian kalau misalkan bisa dilihat, misal kalian mau daftar GKS juga, itu ada objektifnya. Itu objektifnya jangan lupa dilihat, itu kan salah satu objektifnya adalah untuk mempererat hubungan internasional antar negara dengan Korea, seperti itu kan. Jadi tentu saja bahasa Korea sangat ditekankan. Jadi kalau misalkan kalian suka bahasa Korea dan kebudayaan Korea, itu lebih diutamakan, seperti itu. Itu untuk sistem pendidikan S1 di Korea Selatan. Ya, selanjutnya. Nah, ini untuk sarjana. Durasi program 1-2 tahun. Sama ini, Kak. Iya, mungkin lanjut lagi ya. Tadi udah jelaskan ini. Nah, ini untuk biaya kuliah. Jadi kalau misalkan kalian mau kuliah mandiri, ini bisa dilihat ya. Ini misal ada jenis universitasnya. Untuk universitas negeri berdasarkan bidang studinya, misal humanities related. Jadi kalau yang humanities itu biasanya ilmu sosial seperti itu ya. Itu bisa dilihat biayanya dari sekitar 2.000 sampai 2.300 dolar USD. Dan untuk fine arts, medicine, seperti itu bisa dilihat di ini, nanti PPT-nya bisa dibagikan kan ya ke peserta. Jadi bisa dilihat seperti itu. Untuk universitas swasta, jadi untuk universitas negeri misal kayak Seoul National University, itu beasiswanya bukan biasanya, biayanya seperti itu. Kemudian untuk universitas swasta seperti Korea University, itu bisa dilihat itu ya. Cukup berbeda jaraknya ya. Cuma sekitar segitu. Jadi makanya kalau misalkan kalian tertarik untuk kuliah mandiri di Korea Selatan, ini nanti bisa juga melakukan riset di internet.
berapa sih biayanya gitu, terus apa saja dokumen yang diperlukan. Kemudian biaya aplikasi pendaftaran tuh biasanya hanya untuk biaya kirim seperti itu, dan biasanya ada admission fee dari universitasnya itu sekitar 50 sampai $150. Kemudian biaya khusus bahasa Korea. Jadi di sini kalau misalkan beasiswa aku kan Global College Fellowship, persiapan bahasa kan sudah juga disiapkan gitu kan 1 tahun gratis. Jadi kalau misalkan kalian mau persiapan bahasa dulu nih 1 tahun untuk mencicipi juga kayak perkuliahan di Korea Selatan bagaimana sebelum nanti bisa kuliah gitu. Ini biaya kursus bahasa Korea itu sekitar $1.000 sampai $1.400 untuk program 10 minggu dan $800 untuk program 3 sampai 5 minggu. Nah, kalau misalkan di Daegu Daehakkyo itu language center-nya sama ya, sama sekitar segini. Biasanya tuh di sini banyak mahasiswa Jepang biasanya yang kayak hanya tertarik untuk bahasanya. Jadi kalau misalkan kalian mau persiapan bahasa terlebih dahulu gitu sebelum akhirnya masuk ke universitas di Korea gitu kan membutuhkan topik atau kemampuan bahasa Korea level berapa gitu, 3 atau 4. Jadi kalian bisa persiapan bahasa dulu. Nah, ini untuk biaya asrama. Kamar untuk 4 orang itu sekitar 300 sampai 800. Jadi kalau misalkan di sini kalian bisa tinggal di asrama atau one room, terus juga kalau mau juga ada apartemen juga. Tapi kalau apartemen lebih mahal sih, kalau di sini mahal sekali. Cuma menurut aku asrama di sini sudah bagus kok, maksudnya mungkin sudah ya ada apa namanya air hangat seperti semuanya udah lengkap. Dan untuk 4 orang kalau di universitas aku ini hanya ada yang 2 twin room sama single room. Jadi 2 orang dan 1 orang seperti itu. Untuk biayanya ya betul sekali sekitar $600 sampai $1.000 per semesternya. Kalau aku di sini hitungannya per bulan. Jadi kalau yang double room, twin room itu per bulannya 200.000 won atau sekitar 3 juta seperti itu ya. Sebulan seperti itu. Untuk biaya makan sekitar $300 per bulan. Jadi ya kalau harga per makanan biasanya di sini 5.000 won atau 6.000 won sekali makan ya. Berarti kalau dirupiahkan mungkin sekitar 80 ribuan seperti itu. Terus ada biaya sewa kamar. Jadi kalau misalnya kalian mau hidup di luar asrama biasanya tuh mereka meminta deposit seperti itu one room. Jadi nanti akan ada deposit dulu, kemudian ada asuransi kesehatan dan biaya transportasi. Kalau di sini transportasi sangat nyaman sih, kalian bisa kemana aja gitu pakai bus dan nanti bisa di apa namanya lanjut ke MRT gitu. Pokoknya nyaman banget kalau transportasi di sini, apalagi nanti kalian bisa pakai T-Money itu ada kartu gitu. Jadi kalian benar-benar bisa kemana-mana dengan kartu itu saja gitu. Kemudian ada biaya internet dan telepon, itu biasanya per bulan dan biasanya langsung dihubungkan dengan kartu bank, jadi per bulan langsung dipotong seperti itu. Pokoknya seperti itu. Jadi kalau misalkan keuntungannya juga kalau misalkan kalian mendapatkan beasiswa, nanti kalian kan nanti akan diberi allowance, jadi kalian bisa bayar kamar sendiri, kemudian biaya internet dari uang beasiswa tersebut, dan juga sudah termasuk asuransi kesehatan, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada masa kuliah di Korea Selatan. Ya ini, jadi ada 2 intake. Jadi kalau periode pendaftaran untuk intake bulan September itu biasanya Mei dan Juli, dan intake bulan Maret itu November, Januari. Jadi di sini ada 2 ya. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk yang bulan September, jadi pas musim apa nih? September itu musim apa ya? Gugur, ya fall semester. Kalian bisa persiapan dari Mei Juli. Tapi kalau biasanya itu kalau yang fall semester itu cuma sedikit ya mahasiswa barunya. Kemudian ada yang intake bulan Maret. Nah, ini yang biasanya umumnya gitu, intake bulan Maret. Jadi kalian persiapannya dari November dan Januari seperti itu. Jadi ada 2 intake. Nanti kalian bisa kalau misalkan wah aku persiapan bahasa dulu nih, terus masuknya mau yang bulan September atau bulan Maret seperti itu. Ini untuk periode pendaftaran selanjutnya. Nah, ini ada proses pendaftaran. Yang pertama itu pilih jenjang studinya. Kalian mau sarjana, master degree,
doctorate degree atau hanya pertukaran belajar. Kemudian yang kedua ada pilih kampus dan program. Kalian harus cek program apa nih yang aku minati, kemudian cek daftar kampusnya apa saja. Kalau misalnya kalian doctorate degree kan harus ada profesor atau supervisor gitu kan. Terus kenali calon supervisor lewat situs web seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalian ingin beasiswa, kalian harus cek beasiswa apa nih yang bakalan aku daftar, misal mau beasiswa KGSP atau JKS kayak aku gitu. Terus ada beasiswa pemerintah Indonesia, misal yang S2 LPDP seperti itu juga bisa. Kemudian ada beasiswa universitas di Korea Selatan, itu biasanya selain KGSP atau GKS juga ada kayak setiap universitas menawarkan beasiswa seperti itu. Kemudian ada beasiswa dari perusahaan atau yayasan di Korea Selatan, misal dari Bank Korea Selatan gitu. Kemudian persiapan aplikasinya, ijazah, nilai rapor, kemudian rencana studi gitu kan. Kemudian ada surat rekomendasi dan surat motivasi, sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Korea, kemudian ada CV dan identitas diri. Kemudian proses aplikasinya, itu jangan lupa cek periode pendaftaran. Kalau misalkan kan lama waktu pengiriman dari Indonesia ke Korea Selatan kan biasanya sekitar 4 sampai 5 hari ya. Jadi kalian kalau misalkan mau sesuai dengan tenggat waktu harus cepat-cepat seperti itu. Kalau bisa sebelumnya, kemudian isi formulir aplikasi dan kirim semua dokumen yang sudah dipersiapkan melalui pos gitu. Kantor pos dan tinggal menunggu pengumuman. Itu sekilas tentang proses pendaftarannya. Kemudian selanjutnya ada beasiswa dari universitas. Ini ada program kampus swasta, misalnya sarjana potongan 50%, IPK di atas rata-rata, ini untuk syaratnya, kemudian ada potongan 30-70%, kemudian untuk kampus negeri, sarjana ada potongan 30%, pasca sarjana ada potongan 100% juga nih, untuk pemilik IPK di atas rata-rata yang direkomendasikan oleh departemen. Jadi persiapkan nilai kalian, jadi kalau misalkan kalian mau mendapatkan beasiswa gitu, ini dari universitas, seperti itu. Selanjutnya, nah ini nih, ini beasiswa KGSP atau GKS. Jadi untuk beasiswa S1 Korea, itu GKS itu dibagi menjadi 2 jalur. Yang pertama ada jalur universitas, aku lewat jalur universitas ya. Terus yang selanjutnya juga ada jalur Kedutaan Besar Korea di Jakarta. Nah, masa studinya itu bisa dilihat jadi 5 tahun totalnya, 1 tahun kuliah bahasa Korea untuk persiapan, kemudian 4 tahun kuliah S1-nya. Nah, jurusan yang dapat dipilih khusus itu ada program tersendiri untuk yang ilmu alam dan teknik. Jadi mereka ada yang mengutamakan itu juga. Kemudian untuk jalur kedubes dibuka untuk semua jurusan kecuali kedokteran gigi, arsitektur informasi itu seperti yang aku jelasin tadi, yang di atas 4 tahun itu tidak bisa ya. Jadi di atas 4 tahun itu course-nya bukan tidak termasuk dengan persiapan bahasanya. Seperti itu. Nah, itu dia. Kalau bedanya sebenarnya banyak sih, mungkin secara singkat kalau universitas tuh kita dokumennya langsung dikirim ke universitas. Kalau misalkan kedutaan besar itu, kedubes membantu kita mengirimkan berkasnya. Jadi kayak kalau dari kedubes itu bisa memilih beberapa universitas dan nanti semua universitasnya melakukan wawancara dengan kita. Nah, itu jadi kita tidak perlu repot mengirim ke universitas. Tapi biasanya banyak sekali yang mendaftar melalui jalur kedutaan besar. Dan kalau universitas itu mungkin kalau bisa dibilang kesempatannya lebih tinggi karena tidak semua orang langsung jalur universitas seperti itu kan. Jadi tapi kalian negatifnya harus mengirim berkasnya sendiri seperti itu dan aktif sendiri kayak menghubungi pihak universitasnya seperti itu. Ya selanjutnya. Nah, ini untuk tahap pendaftaran beasiswa GKS. Jadi ada pengumuman dan penerimaan beasiswa, pengiriman aplikasi pendaftaran itu biasanya bulan September, ini untuk yang sarjana ya. Untuk seleksi tahap 1, kedutaan besar setempat dan universitas itu bulan Oktober sampai November biasanya. Terus seleksi tahap 2 bulan November, terus seleksi tahap 3 bulan Desember, dan ya hanya untuk yang melewati seleksi kedutaan besar. Jadi kalau misalkan tahap 3 itu, misal kalian sudah diterima dari
pihak kedubesnya gitu. Misal dari 6 orang, 3 orang sudah dipilih dari pihak kedubes, nanti kedubes mengirimkan ke universitas-universitas yang kita tuju seperti itu. Kalau misalnya kalian daftar langsung ke universitas, jadi hanya 2 saja, jadi kalian langsung dapat pengumuman diterima atau tidak. Kemudian untuk pengumuman calon mahasiswa yang lulus seleksi itu bulan Januari biasanya. Dan Februari itu momen terbahagia, nanti kalian bisa berangkat ke Korea Selatan seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada beasiswa seni di Korea National University of Arts. Jadi ini beasiswanya diberikan ke negara-negara tertentu saja. Ini beda ya dengan univ aku. Ini Korea National University, kalau aku Korea University. Jadi ini jenjang S1 dan S2 untuk program musik vokal, studi teater, animasi, pembuatan film, acting, broadcasting, multimedia, koreografi, seni rupa, dan arsitektur. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa buka di situs web mereka di karts.ac.kr. Ya, selanjutnya. Jadi sebenarnya banyak ya kalau yang tidak hanya KGSP, nanti biasanya ada Keimyung atau universitas-universitas lain juga biasanya menawarkan beasiswa seperti itu selain dari yang kolektif seperti KGSP. Kemudian beasiswa K-Arts-nya ini biasanya tuh tanggal 31 Juli ini untuk pengumpulan dokumen dan 5 Oktober itu untuk pemberitahuan terakhir keputusan penerimaan, dan November nanti kalian berangkat ke Korea dan kursus bahasa Korea, dan 1 Maretnya kalian mulai belajar seperti itu, semester musim semi. Spring. Selanjutnya. Nah, ini ada beasiswa KAIS nih. Beasiswa KAIS tersedia bagi lulusan SMA yang ingin melanjutkan S1 di sejumlah program studi di KAIS, di antaranya fisika, matematika, kimia, biologi, teknik mesin, dan kalian bisa bahasa ya, ada teknik penerbangan, teknik listrik, ilmu komputer, teknik sipil dan lingkungan, desain industri, dan lain-lainnya bisa dibaca. Nah, untuk beasiswa yang disediakan KAIS ini termasuk beasiswa yang penuh ya. Terus kandidat yang terpilih itu dibebaskan dari semua biaya pendidikan selama menjalani perkuliahan S1 di KAIS, yaitu 8 semester. Dan dengan catatannya itu bisa mempertahankan hasil prestasi. Nah, dapat allowance juga ini, tunjangan hidup sebesar $200 sampai dengan $300. Terus juga ada asuransi kesehatan nasional dari KAIS. Nah, yang tidak termasuk dalam beasiswa ini seperti beasiswa asrama, yaitu yang sekitar $90 per bulan, serta biaya perjalanan ke Korea. Biaya tersebut harus disediakan sendiri oleh peserta, dan peserta juga wajib membayar biaya pendaftaran sebesar $80. Ini untuk beasiswa KAIS ya, kalian bisa riset-riset sendiri. Tidak hanya KAIS, kan tadi juga ada K-Arts, kemudian yang aku tahu juga ada Keimyung University, dan ada Dankook juga kan ya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk beasiswa KAIS itu jadwalnya biasanya tanggal 22 Mei 2020, dan letter of acceptance deadline-nya itu 29 Mei 2020, kemudian pengumumannya tanggal 19 Juni 2020, dan nanti jawabannya reply to KAIS itu 10 Juli 2020. Jadi untuk batas konfirmasinya gitu. Untuk laman aplikasi daringnya bisa dilihat di apply.kais.ac.kr. Ini tautannya sudah tertempel di presentasi ya. Nanti kalian bisa riset sendiri. Selanjutnya, nah untuk step dokumen persiapan. Ini secara general saja ya. Jadi jangan lupa pasti ada formulir aplikasi. Nah, jadi diunduh dari situs web universitas. Kalau misalkan kalian beasiswa seperti KGSP, seperti berarti jangan lupa diunduh dari situs KGSP-nya atau GKS-nya seperti itu. Kemudian jangan lupa identitas. Jangan lupa, misal ada fotokopi paspor, kemudian kartu keluarga yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi jangan lupa dokumennya itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris seperti itu. Bahasa Korea juga bisa, cuma mungkin untuk lebih umumnya bahasa Inggris saja, seperti itu, lebih universal. Jadi bisa kalian gunakan misalnya untuk mendaftar di negara lain juga seperti itu kan. Kemudian ada dokumen akademik, ini jangan lupa diterjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris. Ada nilai rapor, dan jangan lupa dilegalisir dari sekolah atau misal dari penerjemah tersumpah dan apa namanya itu? Satunya notaris. Kemudian ada sertifikat bahasa untuk TOEFL itu minimal 550 atau IELTS
minimal 6 seperti itu. Nanti biasanya setiap universitas itu ketentuannya berbeda. Kalian bisa cari nih kalau misalkan GKS minimal berapa, atau untuk universitas ini, biasa universitas ini minimal berapa, kalian harus riset sendiri. Kemudian ada surat rekomendasi. Ini bisa dari pengajar atau kepala sekolah atau dinas daerah. Dan biasanya tuh mereka meminta 2 surat rekomendasi. Jadi kalau bisa orang yang mengenal baik kalian secara akademis, dan kalau bisa yang berhubungan juga dengan Korea. Kalau misalkan, misal nih kalian kenal dengan orang Korea yang bekerja di Indonesia atau di suatu perusahaan gitu, itu menurut aku lebih, apalagi kalau berhubungan dengan pendidikan gitu, itu lebih bagus gitu. Kalau tidak, kepala sekolah mungkin atau guru yang mengajar kalian itu juga sudah cukup. Kemudian surat motivasi dan rencana studi. Jadi jelaskan potensi dan tujuan karir dari surat motivasinya dibuat dengan benar. Kemudian rencana studinya tuh, rencana studinya juga harus dibuat secara jelas gitu. Kalian nanti studinya mau gimana sih? Kemudian ada jaminan keuangan, surat referensi bank tabungan orang tua. Ini biasanya yang jalur mandiri ya. Jadi kalian harus punya jaminan keuangan seperti itu biasanya untuk keperluan visa. Seperti itu. Selanjutnya, ya ini sudah selesai. Terima kasih. Kalau kamu punya mimpi nih, ada coach juga nih ya. Kalau kamu punya mimpi, kamu tidak boleh menyerah bagaimanapun juga. Kamu tidak akan sukses kalau tidak pernah gagal. Itu dari Jackson Code 7. Jadi itu dia sesi dari aku. Nanti mungkin habis ini ada sesi tanya jawab ya. Oke. Oke, makasih banyak Kak Awal. Sama-sama. Jadi teman-teman itu adalah sekilas pembahasan tentang gimana sih beasiswa Korea. Ini memang agak padat ya, jadi kalau teman-teman nanti bisa kita share materinya, nanti bisa sambil dibaca-baca lagi. Itu tadi detail banget. Kan aku memang dulu juga waktu S2 beasiswa, dan itu bener-bener kan aku dari desa ya, dari kampung, pojok Jawa Timur sana. Jadi itu memang agak Sama-sama. kesulitan untuk mendapatkan informasi beasiswa. Itu aja tuh untuk mendapatkan informasi sedetail itu aja aku kesulitan gitu. Dan teman-teman untungnya dengan ikut kelas ini jadi tahu sedetail bahwa memang sedetail itu persiapannya, sedetail itu biayanya, dan apa yang harus kalian kerjakan sebelum kalian mengejar apply beasiswa, atau apa yang harus kalian persiapkan untuk bisa kuliah ke luar negeri itu udah diinfoin banget dengan jelas. Betul. Jadi semoga ini bisa membantu dan semoga kalian jadi bisa tahu apa yang harus kalian lakukan setelah ini gitu. Dan itu membantu banget. Aku aja tuh berjuang sendiri itu kayak sedih gitu loh. Ya ampun, andai aku tahu informasi sebesar ini dulu, mungkin aku kuliahnya nggak di Indonesia, mungkin aku ngejar ke Korea atau ngejar impian aku untuk Ya kuliah sini di Kak Jerman. nyusul Dulu Kak. aku pengen banget gitu ya. Ya S3 udah ilmunya udah kehabisan gitu. Itu sekarang teman-teman yang pakai yang online-nya pakai HP atau pakai laptop, ada pilihan raise hand. Jadi aku mau teman-teman klik itu karena aku pengen tahu berapa banyak di antara teman-teman yang berencana tahun depan untuk kuliah ke Korea Selatan. Yuk, baru satu nih, Nabila. Yang lain nggak ada yang mau kuliah Korea Selatan yang tahun depan? Sabila, mana lagi? Ayo dong ngacung, ini kita aminin bareng. Ada Amin. Syarifah, ada Luciana, Syafira, Syarifah sama Syafir, mbakah kalian? Ada Masula, banyak Rafif. Udah nggak ada lagi. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang ready. 8. Ada 8 orang yang ready tahun depan untuk kuliah Korea Selatan. Oke, semoga tercapai ya. Nah, untuk mungkin ada yang masih kuliahnya belum lulus, mungkin masih semester 5 atau semester 6, atau mungkin ada yang masih SMA. Nggak apa-apa. Kalau memang kalian rencananya belum tahun depan, misalnya rencananya masih 2 tahun lagi untuk ke Korea Selatan, nggak apa-apa. Yang penting kalian udah punya niat dulu. Pokoknya aku mau kuliah dulu. Aku niat banget. Sekarang aku mau tanya kuliah kemana? Yang S1 pengen S2 kemana? Yang SMA pengen lanjut S1 kemana? Ada Josina. Yuk, lapor di chat. Mana di chat? Mana chat aku? Ayo, pengen kemana? Oh, pengen ke Inggris.
Wah, hukum internasional itu bisa termasuk beasiswa? Bisa sih, tapi kayak kalau kalian nanti di list kecuali kedokteran gigi ya pokoknya ke awal ya. Ya, betul. Ada yang Ya, pengen itu ke Turki, masuk humanities. Turki banyak guys beasiswanya guys, sumpah Iya, banyak banget. Turki aku juga pernah Jepang daftar tuh juga. Turki. Oh, awal pernah daftar ke Turki. Iya, Jurusan apa awal ke Turki? Turki Bulsari itu kan. Aku Ah, pernah daftar itu juga. ada Amerika, ada Seoul. Ya, yang pengen ke Seoul nanti semoga bisa ketemu Iya, ke ayo awal ya. sini Ada ke yang pengen Seoul, ke Eropa ke juga. Itaewon. Taiwan. Main kita. Oke, Ya. ada yang pengen ke Amerika, ada yang pengen ke Jepang, ada yang pengen ke Inggris.